warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan hari ini kita akan membuat video dalam rangka tugas UTS dengan mata kuliah Peradaban Pemikiran Islam. Nah, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Syarif Khalili sebagai dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Peradaban Islam. Dan perkenalkan, nama saya Dinda Wulansari Dan saya Dinasri Puspitasari. Saya Natalia Rahmawati. Dan saya Husnul Mawarsari. Jadi di sini kita akan membahas tentang kehidupan bangsa Arab sebelum Islam atau pra-Islam, bisa disebut jahiliyah, dan juga membahas tentang kondisi sosial, budaya, tradisi, hingga akhlak masyarakat Arab sebelumnya datangnya Islam. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sistem kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Kalian tahu nggak sih apa kepercayaan yang ada di bangsa Arab pra-Islam? Kan waktu itu Nabi Muhammad ini belum lahir kan ya? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kepercayaan di zaman jahiliyah atau zaman kebodohan ini sebenarnya zaman jahiliyah ini bukan tentang soal mereka yang bodoh, tapi mereka ini nggak punya kepercayaan agama atau sebuah moral. Jika seseorang tidak mempunyai moral, maka dia ini kan terlihat tidak pintar atau bodoh kan? Jadi kepercayaan di zaman sebelum Islam atau pra-Islam ini yaitu mereka ini, orang bangsa Arab ini ternyata menyembah berhala. Banyak sekali berhala di samping-samping Ka'bah, bahkan berhala ini juga ada di rumah mereka. Oh, jadi di rumah mereka itu ada berhalanya? Iya, Patung gitu ya? iya, juga terdapat berhala juga. Ternyata mereka ini membuat patung-patung tersebut untuk disembah. Kayak dewa bukan? Lebih tepatnya seperti itu ya mungkin ya. Menurut mereka kan itu Tuhannya. Jadi kayak kita setiap hari misalnya pada sekarang itu kan sholat, kita setiap hari makan sholat di musola di rumah atau di kamar. Kalau mereka kan percaya ini berhala, jadi kan mendirikan tempat ibadah dan Tuhannya di rumah mereka agar mereka setiap hari bisa beribadah gitu. Iya. Jadi mereka ini membuat berhala ini pada ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim sebenarnya. Dari itu sih hingga di samping-samping Ka'bah ini sangat banyak berhala, bahkan ratusan berhala di samping-samping Ka'bah ini. Mereka ini sebenarnya tahu bahwa Tuhan mereka ini adalah Allah, tapi berhala ini adalah seperti penyalur doa mereka kepada Allah. Lebih nggak sih kayak Perantara. iya, sebagai perantara dan sebagai uang, penghasil uang. Iya. Iya, penghasil uang. Jadi kepercayaan mereka ini yang pertama yaitu ada itu tadi menyembah berhala untuk perantara berdoa seperti itu, dan untuk sebuah ekonomi. Nanti kita bahas yang di ekonominya bangsa Arab setelah pra-Islam ya teman-teman. Selanjutnya ada lagi ini di samping menyembah berhala, mereka ini juga memeluk agama lain. Agama apa itu? Yaitu agama Yastrib, menganut agama Yahudi ternyata. Di samping menyembah berhala, mereka ini juga beragama Yastrib. Berarti dewanya mereka itu dulu dua dong. Kepercayaan tidak dua sih, banyak. Jadi kepercayaan agama di pra-Islam bangsa Arab itu banyak, seperti berhala tadi, lalu menyembah roh, jin. Ada juga di sini roh halus, kekuatan benda-benda tertentu kayak mungkin kalau sekarang itu benda pusaka mungkin ya, Keris gitu ya? iya, seperti itu. Jadi nggak hanya menyembah berhala juga. Lalu sedangkan agama Nasrani adalah juga, mereka juga menganut agama Nasrani ini berkembang di wilayah Najran, daerah Arab bagian utara. Selain berhala tadi ada agama Yastrib, agama Nasrani juga, agama Yahudi yang dianut penduduk Yastrib, Yahudi, Nasrani,
dan penyembah berhala tadi. Walaupun demikian jumlah penganutnya itu tidak banyak. Selain itu ada kelompok Hanif juga, orang-orang yang tetap mengikuti tauhid ajarannya Nabi Ibrahim. Seperti itu. Jadi banyak ya agama-agama yang dianut mereka itu. Iya. Adanya Islam dan Iya. Jadi nggak hanya kita kan taunya, mungkin teman-teman taunya itu Berhala ya, iya, familia ya. iya, berhala. Tapi ternyata mereka juga menganut roh-roh tadi, benda-benda pusaka tadi. Lalu juga ada agama Yahudi juga. Terus mereka juga menganut kepercayaan Nasrani juga. Lalu menganut agama apa tadi namanya tauhid ajarannya Nabi Ibrahim juga. Jadi pra-Islam ini ternyata kepercayaannya sangat kuat ya. iya sangat banyak sekali. Setelah itu setelah pra-Islam kepercayaan kita membahas tentang Tradisi, sosial dan akar. Jadi kehidupan tradisi pada masyarakat Arab ini juga sangat menjunjung tinggi. Jadi dalam sistem kabilah atau suku, setiap orang itu harus setia dan melindungi kehormatan sukunya. Jadi kita kan kayak menghormati agama kita kan pasti agama kita kan beda-beda. Pasti kan harus menghormati agama. Respect ya. Diajarkan dari dulu itu toleran ya. toleran ya. Lalu jika satu anggota suku tersakiti, jadi seluruh anggotanya pasti ikut. Gitu ya. Iya. Oh berarti kayak kita kan ada kayak suku Jawa, suku Iya, apa iya. jadi mereka ini dari dulu ini sudah menganut suku-suku, kalau sukunya tersakiti Kita ikut jadi perang juga. Enggak. Jika tersedih, pasti suku ini pasti sakit, pasti sedih. Iya. Pasti ada peperangan juga. Oh, Jadi membantu. membantu ya. Iya, membantu. Jadi kehidupan berkabilah ini membuat hubungan antar suku sering menjadi dipenuhi, tersaingi dan permusuhan. Jadi sukunya tadi yang sudah tersakiti pasti akan menjadi peperangan, pasti itu juga persaingan, permusuhan pasti ada. Demi apa melindungi sukunya tadi. Iya. Katanya sih. Saling rangkul ya. Iya. Jadi selain itu bangsa Arab juga ada itu loh. Ada terkenalnya perdagangan dan bersairan. Oh, ternyata mereka ini juga bersair dari dulu. Iya. Bahasa Indonesia ini. Iya. Kita kan bahasa Indonesia pasti ada pesan. Iya, Tapi berdagang. aku juga baru tahu kalau bahasa Arab ini juga ada perdagangan bersairan gitu. Iya, kayak perdagangan mungkin kalau Familiar. Iya. Saya belum pernah tahu. Itu kalau perdagangan itu apakah ada mata uangnya atau biasanya dulu kalau yang kita tahu kan Barter, ya ditukar iya. satu kantong beras ditukar dengan apa gitu. Nah, itu bisa jadi kantong beras bisa diganti makanan apa gitu kan pasti ada perdagangannya. Kantor ya berarti Iya. ya. Nah, Zaman itu belum ditemukan uang. kayaknya ada sih cuma Kain mungkin. Iya. Kok itu berbeda zaman sekarang. mungkin cuma ini apa namanya hanya orang-orang bangsawan atau orang-orang tertentu yang memiliki uang punya banyak. mata uang Iya, ya. betul. Sedangkan perdagangan ini kalau menurut saya itu nggak hanya tentang kita ke Syam untuk berdagang, tapi perdagangan ini juga adalah perdagangan perbudakan wanita. Nanti kita bahas bagaimana perbudakan wanita ini, bagaimana perempuan Ngeri-ngeri. di zaman itu. Jadi sebuah alat ya kayak gitu. Iya. Ya lanjut Mbak. Selanjutnya kan sedangkan di tempatnya itu kan strategis, terus juga di jalur perdagangan antara Yaman dan wilayah Syam ini mereka juga memiliki tradisi sastra yang tinggi. Jadi mereka itu mempunyai sastra gitu loh, lebih Wow. tinggi. Daripada dari sastra dari dulu ya. Iya, dari dulu sastra sudah ada Terus sebenarnya. berkembang dari Iya, sudah berkembang dari zaman Contohnya sekarang. Mbak, contohnya sastra apa saja? Kita bahas di selanjutnya. Iya. Oh iya. Di bab selanjutnya. Lalu mereka juga memiliki tradisi dalam seni syair. Jadi perlombaan syair ini sering diadakan pada masa tutas dan menjadi ajang kebanggaan bagi setiap suku. Jadi dulunya kan masih ada perlombaan syair gitu.
ternyata bangsa Arab dulu itu ternyata meskipun pra-Islam, mereka ini juga memiliki tradisi yang unik gitu ya. Kuat ya. Iya, Sekarang kita- juga masih kuat. Iya. Kan yang kita tahu orang pra-Islam itu tadi apa? Jahiliyah. Iya. Orang bodoh. Ternyata kebodohan itu bukan tentang Sesuatu bodoh, hal yang tidak dia ya. tahu, dia tahu segalanya, cuman emang kurangnya moral dan juga sikap Iya. agamisnya. Iya, betul. Ya itu tadi agama yang bermacam-macam. Jadi kan kita kurang bermoralnya tadi. Iya. Belum adaptif mungkin. Nah, ini dari segi sosialnya, masyarakat Arab Islam ini memiliki tingkat kesenjangan yang cukup besar. Jadi, kurang tahu ya. Ini tuh kayak kesenjangan agamanya yang masing-masing di Anut. dia. Oh. Lalu bangsawan ini dan pimpinannya ini sudah memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Lalu sedangkan budaknya diperlakukan tidak adil dan diperlakukan rendah gitu. Pasti ada. Pasti zaman sekarang pasti ada sih. Iya sih. Masih ya, kita akan ekspos Mungkin ya. iya, mungkin zaman dahulu itu lebih pekat mungkin. Kalau Iya. zaman sekarang kan mungkin ada kayak sistem apa perlindungan wanita dan anak. Tapi sekarang kan udah ada perlindungannya. Udah ada. Iya. Dulu kan mungkin nggak ada ya. Iya. Lalu kedudukan perempuan ini juga rendah dan perbudakan masih terjadi. Apakah masyarakat jahiliyah ini banyak dipenuhi perilaku buruk seperti berhala, berjudi, mabuk-mabukan, rampokan, dan berbuat zalim? Tapi sampai sekarang masih ada. Masih ada, cuma kan kita sudah ada itu tadi pelindungan HAM dan apa namanya moral. Iya. Karena bangsa Arab ini pra-Islam, jadi mereka Belum mengenal sanksi sosial. iya, Ya. jadi akhlak mereka ini memang buruk, tapi kesolidaritasan mereka tentang suku tadi, tentang syair tadi, mereka ini sangat erat ya ternyata. Tapi masyarakat Arab ini tetap memiliki bersifat baiknya loh. Wow, ternyata ada baiknya loh. Apa Iya. itu? Ada juga seperti beraninya dia pasti akan membantu seseorang yang kurang mengurangi apa kayak kekurangan gitu loh. Oh, tapi mungkin itu dari pihak sukunya ya kalau Iya, Mungkin sesama satu suku. Iya. Lalu ada juga yang dermawan loh. Lalu ada menepati janjinya dan menghormati tamu yang pasti tamu yang kalau datang ke rumah kan pasti menghormati. Iya. Menjamu. Iya. Dari sisi buruk atau itu tadi ternyata juga ada Ada sisi baiknya. Iya. Dan tradisinya, wow, dia ini sangat kental atau sangat kuat dengan Iya. sukunya, suka melindungi sukunya. Lalu di sosialnya ini mungkin kayak sekarang mungkin ya kayak Masih sama aja. Iya. Tapi kita kan di sini sudah ada peraturan itu tadi. Undang-undangnya ya, apalagi kalau pembahasan tentang perbudakan itu kan sangat tidak etis lah kalau di zaman sekarang. Iya. Baik, sekarang tadi kita membahas tentang sastra. Lalu tadi ada yang bertanya, apa saja sih sastra yang ada di Ya, apa saja kayak hasilnya, produknya yang Cara mereka Arab, buat. Iya. di momen ini kita bahas. Di sastra maupun seni di bangsa Arab atau bangsa jahiliyah ya sebelum adanya Islam itu memiliki kebudayaan itu sangat tinggi karena tadi sudah disebutkan kan jadi ada yang namanya kebudayaan bentuk syair. Nah itu masuk ke dalam seni dan sastra di bangsa Arab ini. Jadi terutama dalam bidang bahasa terutama karena mereka itu kan nomaden ya dengan lingkungan yang buruk panas gitu ya. Jadi mereka itu menyesuaikan sastra budaya mereka itu dengan lingkungan. Nah, lingkungannya itu kan mempunyai beberapa bentuk arsitektur ya. Jadi kayak itu kayak ada sebuah benda kayak kuil, buat berhala gitu kan. Terus kayak ada sebuah tempat buat berlindung dari badai pasir ya. Jadi kan sesuai itu kan itu bisa digunakan sebagai bentuk sebuah bentuk seni, gitu, karya seni dari mereka. Nah, sastra pertama itu ada puncak peradaban Arab. Bagi bangsa Arab pra-Islam, khususnya jahiliyah, itu adalah sastra yang paling lengkap puisi. Wow. Puisi adalah identitas nasional mereka. Ini kayak bangga gitu, mereka bisa membuat sebuah puisi. Tentu puisinya bahasa Arab ya. Jadi seorang penyair atau syair itu
bukan sekedar seniman, melainkan juru bicara suku. Karena tadi kita udah membahas kan berbagai macam suku. Jadi si syair ini tadi itu nggak hanya sebagai seniman, tapi dia juga juru bicara antar suku. Karena kan nggak semua suku itu memiliki bahasa daerah yang sama. Jadi dia juru bicara. Apa sih yang diomongin dari suku sana, apa yang diomongin dari suku situ. Jadi dia itu sebagai juru bicara, kayak menyambungkan atau kata ini dengan kata ini, bahasanya dan bahasa itu. Seperti itu. Iya, jadi kayak puisi, tadi syair itu saya kira itu hanya di Indonesia saja kayak puisi itu. Ternyata dari dulu, dari pra-Islam sudah ada ternyata. Sangat di luar pikiran kita kan ya. Nah, lalu di sini juga ada karya sastra yang paling fenomenal di zaman itu adalah Al-Mu'allaqat. Nah, di sini itu merupakan kumpulan 7 atau 10 puisi yang terbaik dilalui oleh kompetisi tahunan. Jadi antar suku itu mempunyai kompetisi membuat 7 atau 10 puisi terbaik. Nanti akan dijadikan sebagai mu'allaqat. Dan juga puisi-puisi ini ditulis dengan tinta emas, jadi sangat premium ya. Misalnya tinta kan tinta hitam ya, ini adalah tinta emas. Jadi benar-benar suatu karya seni yang sangat berharga di zaman itu. Dan juga di atas kain sutra yang digantung di Ka'bah, sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Ternyata dari dulu udah ada kain sutra ya. Iya. Itu dari zamannya di Cina sebelum kita mengenal bangsa Arab nih. Di Cina ini sudah ada sutra loh ternyata. Sebagai berpakaian untuk para kerajaan dinasti. Iya. Mungkin dulu lebih banyak mungkin sutranya ularnya produksinya. Iya. Kalau sekarang kan agak langka mungkin. Iya. Begitu. Mahal loh sekarang kain sutra. Iya. Dari dulu memang sutra itu mahal. Saya ingin tahu, pegang aja belum pernah. Dan di sastra terutama puisi ini tuh punya beberapa tema. Nah, kalau di Indonesia kan banyak ya, puisi cinta, puisi tentang keberanian, puisi tentang jati diri, seperti itu sama. Di Arab juga ada. Jadi ada genre yang pertama itu al-faqr, yaitu kebangsaan atau kebanggaan. Jadi puisi ini memuji keberanian diri sendiri atau kemuliaan sukunya. Jadi membanggakan sukunya dengan puisi al-faqr ini tadi. Jadi berisi tentang bagaimana kita menjadi salah satu dari suku itu. Jadi dia menceritakan perkembangan suku itu melalui puisi yang melekat. Gitu. Yang kedua ada al-hijah atau satire atau ejekan. Jadi seperti senjata mental untuk menjatuhkan martabat suku musuh. Jadi dengan puisi itu kita kayak menyindir lah kasarannya. Jadi kayak saling memberikan sebuah ejekan antar musuh melalui puisi. Di zaman dulu orang tuh kalau berantem itu nggak pakai ngomong, itu pakai puisi. Keren ya. Pakai puisi loh. Iya, pasti kritis banget gitu ya. Tapi zaman sekarang kita enggak. Iya. Beda ya. Sekarang pakai sosmed WA ya. Nah, Jadi sama kata-kata yang kurang pantas ya. gitu. Padahal dulu bangsa Arab sebelum Islam, dia ini memakai puisi untuk menyindir suku lain. Lebih berkesan gitu. Iya, ya. kayak Secara nggak langsung lagi dinyanyikan, disyairkan kayak lagu. Kalau sekarang itu panas. Ya, bahasanya udah nggak out Iya. sampai mental kan kena ibu mama. Betul, sampai mental suku nanti ada bentuk sindir kan puisi-puisi itu ya. Yang ketiga ada al-ghazal atau puisi cinta. Nah, ini puisi cinta. Jadi tentang ungkapan kerinduan atau pujian terhadap kecantikan wanita. Jadi bagaimana dirimu menyinari hari-hariku. Dalam bahasa Arab tentunya ya. Jadi puisi-puisi seperti al-ghazal ini tadi itu juga menggambarkan ketulusan seorang pria terhadap wanita. Meskipun di daerah situ atau di zaman itu masih adanya perbudakan terhadap wanita, tapi ada beberapa orang yang masih menghargai wanita kok, mencintai wanita setulusnya. Jadi mengungkapkan dengan puisi-puisi itu tadi. Seperti itu. Yang terakhir nih ada al-rizza atau natapan. Jadi puisi untuk mengenang pahlawan atau anggota keluarga yang sudah wafat. Jadi puisi-puisi itu dikhususkan untuk bagaimana seseorang yang sudah meninggalkan kita atau antar teman-teman antar suku yang sudah meninggalkan kita, meninggalkan banyak kenangan, itu kita membuat puisi dengan arti satu tadi yang kita lakukan. Ternyata
semua pra-Islam, bangsa Arab ini lebih mengenal tentang sastra ya daripada kita sekarang ya. Saya saja kalau membuat puisi itu lama. Beli dulu bangsa Arab ini pra-Islam ini sudah melakukan sindiran dengan puisi. Berarti melontarkan kata-kata itu bisa menciptakan puisi. Kalau kita enggak, puisi itu kita harus berpikir keras. Kalau dari yang sekarang udah baru kita mulai puisi. Iya, benar, sangat-sangat. Ini tadi kan orang meninggal aja udah dibuatin puisi. Puisi. Sangat keren sebenarnya ya. Nggak hanya orang yang bercinta saja. Iya. Jadi kan kita udah membahas tentang sastra khususnya puisi ya di bangsa Arab. Yang kedua kita membahas tentang sastra lisan, tradisi lisan dan juga pasar sastra. Jadi kita membahas puisi, di sini kita pasarnya, pasar sastra dan juga tradisi lisan. Jadi penyebaran sastra itu dilakukan secara lisan, jadi mulut ke mulut. Jadi orang-orang itu akan tertarik, kayak sama halnya dengan cerita-cerita legenda rakyat. Itu kan mulut ke mulut ya, kita nggak tahu kebenarannya. Yang jelas itu terjadi meluas antar berbagai suku. Di bangsa Arab tuh memiliki daya ingat yang berbeda. Jadi siapapun yang ngomong, oh inget ya, ini loh yang ngomong kayak gini tuh seperti ini. Jadi dia tuh mempunyai daya ingat yang sangat luar biasa. Di mana ribuan bait puisi itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi dia udah ngasih ribuan bait puisi nih, dikumpulkan menjadi buku yang tebal atau bisa ditempel-tempel di dinding rumah. Itu akan diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi puitis itu sudah dari zaman nenek moyang mereka hingga keturunan-keturunannya sekarang gitu. Berarti masih ada ya? Iya. Dan pusat kegiatan intelektual ini berada di pasar-pasar yang musiman, jadi tergantung musimnya. Jadi, nah yang paling terkenal itu pasar Puskas atau Bukas. Nah, misalnya apa tuh? Pasar itu tuh perdagangan tentang bentukan-bentukan bahan pokok dan juga bentukan-bentukan misal antara aku tuker tinta sama ini kan kental banget kan. Jadi mereka pasti butuh tinta, jadi ada tinta emas itu kan sangat ada ya pasar emas itu. Para penyair itu sebagai kabilah berkumpul untuk beradu kemampuan retorika dan juga puitis. Jadi di pasar itu tuh berkumpul ya untuk menunjukkan aku lebih berbakat dalam puisi seperti itu. Jadi pasar ini tuh layaknya akademi sastra yang menentukan standar baku bahasa Arab. Jadi di pasar Puskas itu tadi itu tuh orang-orang yang puitis atau sastrawan, seniman itu tuh mereka berkompetisi siapa yang layak menjadi ketua suku di situ, siapa yang layak menjadi pedoman kita. Karena dia sangat seniman, sangat puitis, sangat ini yang mengental sastra banget lah. Gitu. Pintar banget ya. Bahkan aku baru tahu kalau ada tinta emas. Soalnya aku cuma tahu itu tinta hitam. Ya. Sama tinta sutra yang ada di Cina itu loh. Oh, ada tinta sutra yang kalau kena air, kena api, kena badai, angin ribut, halilintar itu tidak bisa hilang. Iya, itu di Cina. Itu ya tinta. Iya, warnanya warna merah itu. Biasanya itu digunakan untuk apa nih? Stempel raja-raja. Jadi benar terlihat dari raja ini, Iya. akan bisa hilang. Wow. Berarti itu tintanya dari kerajaan. Iya, hanya orang-orang yang mampu tadi seperti bangsa Arab tadi yang mampu saja. Dan di sini yang ketiga ada seni rupa dan juga kerajinan. Karena kita membahas tentang puitis atau puisi tadi, ini seni rupa atau kerajinan yang kita bahas. Jadi bentuk produknya dari sebuah sastra di bangsa Islam, mereka bangsa Arab Islam. Jadi berbeda dengan bangsa Romawi ataupun Persia yang fokus pada patung atau bangunan. Nah, seni rupa di Arab khususnya Islam ini bersifat fungsional dan simbolis. Jadi mempunyai makna. Seni ukir patung contohnya. Nah, itu terpusat di sekitar Ka'bah. Jadi kalau bagi kalian yang belum pernah mengunjungi Ka'bah ya, haji atau umroh Nanti insya Allah semuanya. Amin. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada seni ukir patung. Wow. Nah, di situ itu bangsa Arab membuat patung berhala dari batu dan kayu seperti Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Jadi bentuk-bentuknya ya kita nggak tahu seperti apa, bisa kita googling nanti. Kaligrafi. Iya, jadi bentuk-bentuknya tuh abstrak gitu ya, jadi kan karena berupa seni.
Namun estetika patung ini lebih bersifat religius karena dibuat berhala itu tadi. Jadi yang untuk kepercayaan bangsa Arab tadi. iya, jadi di sini tuh lebih apa ya? Lebih dikhususkan bukan untuk seni, melainkan untuk berhala, untuk beribadah. Yang kedua ada tekstil dan tenun. Jadi kan kita bahas sutra ya. Iya. Nah, mereka tuh ahli dalam menenun kain. Yang pertama ini dari bulu domba atau unta. Kan mereka kan di sana meskipun terlihat panas ya, bulu pasir, tapi mereka itu tetap memanfaatkan bulu-bulu hewan seperti domba maupun unta itu untuk tenda maupun pakaian. Oh, ini juga ada pakaian dari belum tadi. Iya. Baru tahu sih. Baru tahu sih. Jadi dihiasi pakai motif-motif geografis atau geometris, jadi kayak dibentuk diukir kayak membentuk sebuah gunung pasir maupun membentuk apa. Jadi nggak polos tapi ada ukir-ukirannya gitu. Jadi menambah kesan estetika karena memang buat berpakaian dan juga untuk sebagai tenda atau lapisan rumah gitu ya, biar nggak terkena pasir gitu. Belum ini. Iya, Kayak awet gitu. Ya, awet gitu. Masih ada loh, kalau kita kesana nanti kita bisa belajar di sebuah pasar di kota Arab tuh pasti ada beberapa pasar-pasar seni itu terlihat kain-kain yang bekas orang-orang zaman dulu masih diawetkan itu. Dan juga metalurgi, pembuatan senjata. Nah, karena di zaman dahulu kan pasti antar suku ya, jadi kalau sewaktu perang mereka udah menyiapkan senjata. Senjatanya itu pedang, tombak, baju besi. Jadi dari pra-Islam itu sudah ada baju besi ya? Iya, jadi mereka membuat baju dari timah itu ya, dan dibuat seperti kayak apa ya, rompi gitu Iya, ya, iya. yang dari Tameng tembak juga. ya gitu. Jadi terkenal, jadi pengrajin Arab itu terkenal dengan ketajaman dan keseimbangan. Karena kan kalau bola kan pedang itu kan dipukul kan jadi pukul ya, dipukul kita sampai sampai luncip gitu. Jadi sangat tajam. Seringkali diberi nama khusus sebagai bentuk penghargaan seni. Jadi sebelum mereka mengantisipasi adanya perang antar suku, jadi mereka sudah menyiapkan semua itu, pedang, baju tembak, atau apapun itu, tombak gitu. Jadi mengantisipasi lah takut terjadi peperangan. Yang terakhir nih, musik dan juga tarian. Nah, terkenal kan? Jadi di zaman itu kan terkenal dengan tarian wanita ya, tarian perut tuh mana? Berarti yang kayak kemarin ini yang barusan itu kayak di artis itu ada tari perut itu. Iya. Bisa dulu tari Belly perut. dance, iya. Saya dinari itu terakhir ini saja diciptakan. Maksudnya kayak terakhir zaman kita zaman modern. Tidak, Dari dulu tuh ya. ya, sudah ada. Karena dulu pulangnya moral ya, jadi wanita itu dipakai sebagai penghibur Oh, iya, iya. koleka atau bangsawan pokoknya intinya sebagai penghibur kaum yang elit di zaman itu. Jadi melakukan kayak kan suka minum, melakukan itu harus butuh sebuah hiburan yaitu wanita dengan berjoget dia, menyanyikan sebuah musik itu jadi menghibur para orang-orang yang ada di klub itulah kasarnya seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin kayak Beberapa iya masih ada ya petari-petari di klub-klub itu Beberapa. ya. Jadi musik itu berkaitan dengan puisi, masih ada unsur puitis-puitisnya. Jadi bisa dinamakan nahda. Jadi penyanyi yang sederhana yang digunakan pengembala untuk memandu unta agar tetap semangat dan tetap berjalan jauh. Nah, musik nahda ini tuh bukan musik dikhususkan yang berada di barbar atau apapun itu seperti nyanyian untuk pembala. Oh, kayak di bahasa Indonesia juga ada kayak anak kambing saya gitu. Nah, ya kayak gitu. Jadi pengembala yang memelihara onta maupun domba itu tuh dia menyanyikan itu biar perjalanan tuh nggak terasa capek gitu. Jadi menyanyi bersama hewan-hewan gitu, seperti itu. Yang kedua ada al-khainat. Nah, al-khainat ini merupakan sebutan bagi budak perempuan yang menyanyi tampil di perjamuan atau bangsawan yang berkata. Jadi al-khainat ini lagunya itu biasanya lagunya tuh lebih pakai zaman dahulu itu kayak biola, tapi bukan biola ya. Saya tidak tahu namanya apa itu. Dia itu kayak Kayak apa ya? Kayak yang gitar Spanyol itu kan. Iya, terus ada juga kayak rabana gitu, gitu. Jadi menari-menari itu yang memakai lekuk tubuhnya ya wanita itu. Iya.
untuk perjamuan-perjamuan antar bangsawan. Dan yang terakhir nih, di tempat hiburan untuk melakukan puisi dengan iringan alat musik seperti lute. Jadi seluling dengan warna yang disebut tadi. Jadi di akan itu tadi kan merupakan sambutan untuk budak perempuan yang nyanyi tampil di perjamuan itu melantunkan puisi beriringan dengan alat musik lute itu tadi atau alat kuda. Nah itu seluling, tabana. Jadi dengan itu mereka tuh apa ya, saling melekat lah musik-musik itu tadi sama puisi, ada alun-alun puisi dan juga ada penari-penari. Mungkin sisi buruknya itu yang itu tadi ya, kayak wanita dijadikan penari, penghibur. Kita sudah membahas tentang tradisi, seni, sastra, kepercayaan. Yang terakhir nih, kira-kira apa itu? Ayo, Bang. Yang terakhir ini ada ekonomi dan posisi perempuan pada zaman itu. Jadi di posisi perempuan ini ada sangkut pautnya dari yang dibicarakan teman saya ini juga. Yang pertama kita ekonomi dulu. Ekonomi pra-Islam di sana itu ada dua, perdagangan dan perbudakan. Nah, perdagangan ada satu lagi, peternakan. Di sini ada baiknya juga. Jadi di sana itu peternakannya itu untuk mengembala, terus kayak domba atau unta itu mereka jual. Terus kadang dijual hidup, kadang juga dijual kayak kulitnya, kayak dagingnya gitu. Terus tak hanya itu juga, rempah-rempah juga sangat laku di sana. Ada, ya, rempah-rempah di sana untuk menghambat tubuh juga. Karena mereka di sana juga percaya kayak herbal juga kan. Iya. Iya. Terus di perdagangan ini selain perdagangan rempah-rempah dan hewan itu tadi, ada perdagangan yang sangat unik, yakni apa? Perdagangan wanita. Ya. Perdagangan manusia ya. Iya, manusia. Jadi kayak suatu laki-laki di sana, kayak seperti apa ya, orang terkenal misalnya di situ tuh, mereka itu menganggap wanita sebagai aset. Jadi memiliki banyak wanita itu akan semakin kaya bagi mereka. Karena apa? Wanita di sana itu dijadikan kayak gini. Saya mau membahas atau mencari saham pada suatu klien saya ini, tapi saya kasih ini, tinggal pilih istri-istri saya gitu. Iya, Jadi gitu. kayak pertukaran ya. Iya, tukaran gitu. Barternya nggak lagi barang nih, barternya wanita bisa dijadikan sebagai saham tadi atau tingkat perekonomiannya pada masa itu juga. Terus kita beralih lagi ke berhala tadi. Ya, jadi kayak dulu nih ada sebuah cerita kayak gini. Ada orang itu sama neneknya, nenek atau kakek gitu, itu sakit. Terus ada patung yang dijaga orang ini. Ayo, sakit apa? Saya sembuhkan dengan ini. Kamu bisa membayarnya berapapun. Semakin kamu banyak, semakin cepat sembuhnya. Gitu. Kan mereka itu kayak dikenal moralnya kurang itu kan. Jadi mereka percaya nih. Mereka coba, terus sudah dikasih gitu-gituan. Terus itu dia membayar, terus besoknya tuh sembuh. Lah dari sini nih mereka semakin percaya dengan berhala ini, lalu jadi Tuhannya itu jadikan apa ya, perekonomiannya kayak bayar sembuhkan gitu. Kayak kita ke dukun gitu ya. Iya, sama saja seperti itu, kayak dukun musyrik kan itu. Iya. Kan dulu belum tahu kalau itu belum dibangun Iya. gitu. Iya, jadi begitu. Lah lanjut ke perempuan. Di sini perempuan sebelum kita membahas pada dijadikan jualannya itu ya. Perempuan di sana sangat direndahkan, sangat krisis, sangat tidak ada derajatnya lah.
pada saat itu perempuan melahirkan bayi perempuan, di sana itu justru dibunuh. Setiap bayi perempuan lahir di sana itu kebanyakan itu dibunuh. Kenapa? Karena mereka itu ingin bayi laki-laki dan menganggap bayi perempuan itu sebagai aib bagi mereka itu. Kenapa kok bisa jadi aib ya? Lah ini katanya wanita dianggap rendah karena tidak berdaya, tidak ada harganya gitu. Lalu kalau ada sampai dewasa itu kayak dijual kayak itu tadi saya bicara, dijualkan kayak menjadi barang atau menjadi aset gitu. Kayak wanita di sana udah jadi perbudakan, udah jadi direndahkan sebagai penghibur tadi, terus sengsara juga melahirkan anak perempuan dibunuh karena di sana itu meminimalisir perempuan gitu. Tapi kan kalau anak perempuan dibunuh, lalu kalau mau memperebut sahamnya atau memperalatkan perempuan kan direndahkan. Terus Iya. kenapa kak dibunuh gitu? Karena itu tadi kan itu sebagai aib. Bahkan katanya ya, bayi-bayi perempuan ini kalau sudah lahir itu tadi langsung dikubur hidup-hidup. Wow. Berarti ya. Iya. Iya, karena kan kayak orang bangsa Arab Islam itu menganggap perempuan itu bahwa perempuan ini nggak ada gunanya, kayak apa ya namanya, di peralat itu tadi loh, Iya. apa nggak ada gunanya lah intinya. Hanya sebatas melahirkan seorang laki-laki. Iya, Kalau laki-laki disanjung, dirayakan di sana. iya, karena kan perempuan katanya itu lemah ya, padahal kita sebagai perempuan itu nggak seperti itu. Setombolan ya. Iya, jadi ini juga bisa masuk ke feminis. Iya. Tapi alhamdulillah di tahun ini modern wanita agak lebih dihargai, Iya. memperoleh hal yang lebih baik di kehidupan sosialnya. Karena Islam perempuan juga bisa menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menyetarkan dengan laki-laki, Lebih dimuliakan Iya. kalau adanya ini. sejak adanya Islam semuanya itu jadi ada moralnya, ada adabnya. Disamaratakan juga. Oke. Selesai berarti ya. Selesai. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.